juga pernah membaca orang diadu dengan banteng, gladiator diadu dengan singa, dua ekor kuda yang dipacu dalam arah berlawanan, masing-masing menarik seputah tali yang diikatkan pada kedua tangan manusia. Dan saya pernah mendengar cerita sadis yang dilakukan sahabat saya terhadap binatang-binatang. Sahabat saya bercerita kepada saya, "Aku mencoba semua kuku tikus yang terkurung dalam perangkap. Kemudian tikus yang sudah tidak berkuku itu kulepas kembali menyeret tetesan darah di sepanjang jalan yang dilintasinya." Kagetnya, seorang sahabat saya bercerita kepada saya, "Kau ingin tahu bagaimana aku meracuni anjing tetangga itu? Aku memasukkan karbit ke dalam perut anjing galak itu, dan akhirnya dia meninggal karena menyerbu tembok tetangga itu." Seorang sahabat saya yang lain juga bercerita, "Hei, kamu tahu nggak bagaimana aku menghancurkan pagar tetangga itu? Iya, aku mengubur pohon itu, lalu aku masukkan terasi dalam lubang boran itu." Saya juga pernah mendengar cerita kebiasaan sadis teman saya yang menceritakan bahwa, "Aku suka menggunting sungut keong yang sedang berjalan. Pokoknya banyak sekali perbuatan sadis yang dilakukan, baik manusia dengan manusia maupun perbuatan manusia terhadap binatang maupun terhadap tumbuh-tumbuhan." Sekarang baiklah, ku ceritakan pengalamanku melihat kejadian sadis di depan mataku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau boleh menuduhku pengecut. Kau boleh menuduhku bukan satria. Aku tidak akan marah padamu. Asal kau tahu bahwa aku bukanlah orang bersenjata itu membawanya dalam keadaan bukan parah. Di mana tangan mereka? Di mana tulang-tulang mereka di tanah? Di mana wajah tampan Hamzah? Yang mana tengkoraknya? Sekujur tubuhku pun menahan guncangan. Aku menggali, terus menggali hingga aku semakin lemas. Dan akhirnya aku sakti meratapi orang-orang yang kupasihi yang beberapa waktu lalu digiring ke bukit ini. Tiba-tiba di antara suara serangga malam, kupingku mendengar sesuatu. Kupingku mendengar langkah orang. Sepatu-sepatu las yang menginjak ranting dan daun kering. Mereka menuju ke arahku. Aku harus menyanyi. Ya, harus menyanyi. Dengan iringan dawai kepedihan dari sanubari sendiri. Perempuan gila itu suara seseorang besar. "Sayang, dulu ia cantik," ujar yang lain. "Ya, juga sangat muda." "Ah, sudahlah, biarkan saja," kata yang ketiga.
Ia tak berbahaya, hanya tertawa dan menangis. Aku pura-pura tak mendengar perkataan si loreng-loreng itu. Mereka gila karena mengira aku gila. Tak tahukah mereka bahwa aku tak menyanyi sendiri? Aku bernyanyi bersama bulan, awan dan udara malam. Bersama desir angin, burung hantu, dan lolong anjing hutan. Bersama bayangan ayah, emak, mae dan agam. Kami menyanyi, kami menari burung jempa. Lalu aku tersenyum malu saat Hamzah telah meminangku melintas di depan rumah dengan sepedanya. Dahulu, ya dahulu. Ino, aku menggeliat. Cahaya mentari masuk dari celah-celah bilik. Hangat. Di mana aku? Dipan ini penuh kutu busuk. Berarti, ya, aku di rumah. Aku bangkit mencoba duduk. Dari mana, Ino? Aku mencari seharian. Orang-orang menemukanmu di tepi jalan menuju bukit tengkorak subuh tadi. Kutatap seraut wajah dalam kerudung putih di hadapanku. Cut Dini, tangannya lembut membelai kepalaku. Aku cuma jalan-jalan. Aku tak mengganggu orang. Jawabku sebenarnya. Aku tahu kau ini anak baik. Kau tak akan mengganggu siapapun. Tetapi jangan pergi ke bukit itu atau bahkan ke rumah gedung itu. Berbahaya. Lagi pula kau seorang muslimah. Tidak baik pergi sendirian. Kata Cut Dini sambil memberiku minum. Ku garuk-garuk kepalaku. Terima kasih. Ku teguk minuman itu. Cut Dini, ia sangat peduli. Matanya pun selalu menatapku dengan penuh pancaran kasih. Aku kembali merabahkan badan di atas dipan. Sebenarnya, aku tak banyak tahu tentang Cut Dini. Aku belum begitu lama mengenalnya. Orang-orang bilang, ia anggota LSM, juga aktivis masjid. Ia kembali ke Aceh setelah tamat kuliah di Jakarta. Dan cuma dia di antara para tetangga yang sudi berteman denganku. Ia memberiku makan, memperhatikanku, menceritakan banyak hal. Aku senang sekali. Dulu, setelah keluargaku dibantai dan aku dicemari beramai-ramai, aku seperti terperosok dalam kubangan lumpur yang dalam. Sekuat tenaga ku coba untuk muncul menggapai-gapai permukaan. Namun tiada tepi. Aku tak bisa bangkit, bahkan menyentuh apapun. Kecuali semua yang bernama kepahitan. Naik pakai percakapan. Ya, Joko pun menampar kedua orang tuanya dan mengatakan, Ya, kamu udah duduk. Terus aku tuh kayak lagi yang duduk dulu. ituin koran tuh kan. Koran. Koran. Koran apa, Nang? Koran Mbak? Alhamdulillah. Aku sama lu, Bang. Kamu mau koran yang mana nih, Bang? Ini ada koran berita, Bang. Bukan di sini, Bang. Aku, Bang. Ini jauh sama Mas. Jauh-jauhnya 20 Bang. Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Bisa, Bang. Indonesia bakal dari presiden. Itu yang mana? Aku, Bang. Thank you. Pulang serius. Push. Nah, pulang. Mak. Pulang, Mak. Bangun. Bangun. Waduh, Mas. Oh, mau ketemu ya? Udah banyak berubah. Kacau banget, Pak. Ada yang gak berubah? Aku. Bikin kita. Ya, saya nggak tahu. Aduh, Mas.
Udah tahu. Cucu, gue jadi apa? Bisa. Oh, pantesan aja. Ayah udah lama selingkuhin Daniel. Ternyata ayah hamil. Lu hubungi tuh mertua lu, bilangin kamu punya cucu. Iya deh, ini mau ditelepon. Ya. Assalamualaikum Besan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah nih. Lah, lu di nomornya. Kala. Cuma kalau bang tua. Lapor. Oh, depan. Orang halo berarti lah. Apa orang ayah tetap? Oh, boleh orang tua serangan. Saya telah menelan perhiasan. Ada apa tapi? Tolong. Gak bisa. Saya telah menelan perhiasan. Tadi tuh. Nah, gitu Tulisannya. Kita pernah membaca berita tentang ditemukannya mayat manusia yang dicincang-cincang seperti perkedel yang dikemas dalam kardus diletakkan di tepi jalan raya. Dihesahi, nanti duduknya orang kan juga dengan kursi ya biarkan. Berarti madep ke sini ya, karena ya ada tanah bangunan. Ih, gini gue kira sana. Kan iya ya banyak di koran-koran. Mana bukunya di? Bonon? Mana buku di bawah? Hah? Ih, bawa-bawa ya setiap hari. Tadi. Soalnya ini kayak lebaran. Gue kerja novel berfoto. Please jangan belat nih. Nah, banyak tindak kejahatan yang dinilai sadis yang pernah kita baca di koran-koran. Misalnya, kita pernah membaca berita tentang ditemukannya mayat manusia yang dicincang-cincang seperti perkedel yang dikemas dalam kardus yang diletakkan di tepi jalan raya. Kita juga pernah membaca berita sadis yang dilakukan oleh seorang ibu muda yang menyilai urat nadi di badan leher ketiga orang anak